Pemirsa, di Treskrimsus Polda Sulawesi Tenggara berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 ton bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan 100 tabung gas LPG ukuran 3 kg yang hendak dijual ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara kembali menggagalkan penyelundupan 5 ton BBM bersubsidi jenis Pertalite dan 100 tabung gas LPG ukuran 3 kg yang hendak dijual ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pelaku tertangkap di wilayah Konawe Utara saat hendak menuju ke Morowali. Kasubdit 1 Indaksi di Treskrimsus Polda Sultra, Kompol Riko Fernanda mengatakan, dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti sebanyak 121 jerigen Pertalite dan 100 tabung gas LPG dengan 3 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut BBM dan tabung gas tersebut. Telah mengamankan 3 unit kendaraan yang membawa BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian juga kami temukan juga tabung gas LPG 3 kg sebanyak lebih kurang 100 buah, yang mana BBM Pertalite tersebut diambil di SPBU yang ada di daerah Kendari. Kemudian rencananya dari para pelaku ini akan melakukan penjualan kepada kawan-kawannya di daerah Sulawesi Tengah, yaitu di daerah Morowali. Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap adalah FM 34 tahun, MD 22 tahun, dan LD 26 tahun. Ketiganya dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, mantan Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang akrab disapa dengan Rai Mantra resmi mendaftarkan diri sebagai bacalon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Jumat 12 Mei 2023. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali kembali menerima bakal calon anggota DPD dan DPRD Provinsi Bali pada Jumat 12 Mei yang akan bertarung dalam pemilihan umum pemilu 2024. Bakal calon anggota DPRD RI mewakili Provinsi Bali yang menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran hari ini, yaitu Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang akrab disapa Rai Mantra. Wali Kota Denpasar yang sebelumnya menjabat selama 2 periode sejak 2010 hingga 2021. Usai mendaftarkan diri, Rai Mantra menekankan akan menaruh perhatian khusus dalam pengembangan ekonomi budaya Bali. Stungkare itu setelah dari hasil verifikasi faktual kemarin dan adanya persyaratan-persyaratan dari KPU. Jadi tim LO dan administrasi kami juga sudah mengecek satu per satu. Mudah-mudahan tidak ada hal yang kurang ya, dari persyaratan itu. Pada hari ini juga KPU Provinsi Bali akan menerima penyerahan berkas untuk bakal calon legislatif, bacalek dari Partai Politik Hanura dan PAN. Partai politik yang sudah hadir, yang sudah mendaftarkan diri, semuanya sudah kami terima. Karena pada saat ini proses pendaftaran itu kita belum melakukan verifikasi administrasi, belum hanya kelengkapan, jadi ada berkasnya apa tidak. Jadi semuanya sudah ada, sudah lengkap, jadi kami terima. Nanti pada tahapan verifikasi administrasi ada tahapan tersendiri dari 15 sampai 23 Juni. Hingga hari ke-12 masa pendaftaran, KPU Provinsi Bali sudah mengantongi 17 nama yang mendaftar sebagai bacalon DPD Provinsi Bali dari 18 nama yang telah lolos saat verifikasi faktual. Pemirsa, Ketua Banteng Muda Indonesia Solo Kevin Fabiano menjadi salah satu bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh PDIP Solo ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 11 Mei 2023. Pihaknya mengaku siap untuk menduduki kursi DPRD Solo pada periode mendatang. Sebagai bacalek muda, Kevin Fabiano akan bertarung di Dapil Banjarsari 2 Kota Solo pada pemilu 2024 mendatang. Kevin menjelaskan sebagai bacalek muda, dirinya ingin membawa semangat gotong royong dan merangkul semua lapisan masyarakat untuk terus bersama membangun Kota Solo menjadi lebih unggul.
dari awal saya selalu bergotong royong, saya merangkul semua lapisan masyarakat, seperti lagu dari himne PD Perjuangan, pokoknya PD Perjuangan selalu gotong royong bersama masyarakat dalam satu barisan. Ya, Pak Rudi tadi wanti-wanti dan pesan kepada semua caleg jangan sampai nantinya caleg yang baru-baru ini merusak atau mengurangi suara-suara incumbent. Jadi dari pesan beliau itu, saya di awal juga tetap tegak lurus. Nantinya saya menjadi Bacak ini, terutama saya juga kader muda, masih 28 tahun. Saya tidak akan nantinya merusak atau mengganggu suara yang sudah jadi. Saya dari awal dipilih di Pak Rudi untuk membantu kaitan dengan penambahan kursi sesuai dengan perintah Ketua DPC, yaitu 35 kursi. Selain itu, sosok yang juga Ketua Senkom Mitra Polri Solo tersebut siap menambah jumlah kursi DPRD Solo dari 30 menjadi 35. Dalam hal ini dirinya akan bersinergi dan belajar dari kader lain yang sudah berpengalaman di legislatif untuk merealisasikan target dari DPC PDIP Solo. Sementara itu, kader PDIP Solo Gibran Rakabuming Raka menilai bacalek muda memiliki beragam inovasi dan pemikiran untuk dapat memajukan kota Solo. Jelas memenangkan beliau-beliau yang hari ini daftar. Udah. Banyaknya caleg-caleg muda, Mas. Bagus. Makin banyak yang muda, makin banyak yang fresh, makin bagus. Ini komunikasi juga lancar sama anak-anak muda lah. Ya bukan masalah komunikasi saja, ini masalah inovasi, masalah kreativitas, masalah teman-teman anak muda yang sekarang bisa terwakilkan juga. Yang dengan banyak kayak siapa ya? Mas Kevin, bagus. Gibran berharap dengan semangat dan jiwa muda para bakal calon legislatif ini dapat menjadi titik cerah kota Solo dan dapat membawa kota Bengawan ini menjadi lebih baik ke depannya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya. Hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati.
berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan piye iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Anda masih menyaksikan kabar Indonesia pemirsa. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yassin Maimun resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Tengah pada Kamis siang. Tat Yassin Maimun yang biasa disapa dengan Gus Yassin ini kini menjadi calon ke-7 yang sudah resmi mendaftar. Siang Gus. Tat Yassin Maimun tiba di kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang pada pukul 11 siang. Dengan membawa berkas dukungan sebanyak 8.000 suara, Tat Yassin Maimun yang biasa disapa Gus Yassin hanya ditemani tim kecil sebanyak 5 orang, menjadi calon ke-7 yang sudah resmi mendaftar. Pada pemilihan waktu pendaftaran, Gus Yassin sengaja memilih Kamis Pahing pada tanggal 11 Mei jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Menurutnya hari Kamis merupakan hari yang kerap dipilih sang ayah, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair semasa hidupnya. Untuk pemilihan hari ini tentu yang pertama saya berangan-angan kalau nggak salah hari ini itu hari Kamis ya. Lihat dulu kalau menurut itu orang Jawa sih, orang Jawa itu hari Kamis Pahing itu tiba pemimpin. Jadi kami memilih hari ini ya sebenarnya seperti itu. Jadi sebelumnya dihitung dulu guys pakai. Oh enggak, saya mengikuti Mbak Mun aja kalau ingat saja. Jadi kita menghitung itu dan kami menyampaikan karena tanggal hari ini adalah tanggal 11 maka saya tetapkan tanggal 11 jamnya juga jam 11 untuk datang di KPU biar enak aja. Terkait jabatan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yassin sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada atasannya sesuai aturan. Keputusan surat pengunduran diri itu diserahkan ke KPU sebelum ditetapkan daftar calon tetap atau DCT pada 3 November 2023. Gus Yassin akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 dan ada kemungkinan ia bisa menjabat sampai akhir masa jabatan jika SK pengunduran dirinya keluar setelah tanggal tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meluncurkan dapur sehat di seluruh desa dan kelurahan untuk percepatan penurunan stunting pada Jumat 12 Mei 2023. Dapur sehat ini menyediakan beberapa menu makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak selama 90 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terus melakukan upaya untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya adalah dengan meluncurkan dapur sehat di seluruh desa dan kelurahan. Bupati Temanggung Muhammad Al-Hadzik Jumat 12 Mei mengatakan setiap harinya dapur sehat akan menyediakan beberapa menu makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak selama 90 hari ke depan. Memonitor serta memantau agar semua proses pemberian makanan dapat berjalan secara lancar, tepat sasaran, dan betul-betul dikonsumsi oleh sasaran. Upaya ini juga didukung oleh Ketua DPRD Temanggung Yunianto melalui penyaluran anggaran yang akan distribusinya diproses oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Namun jauh lebih penting bahwa kami di sini akan mensupport di sisi anggaran. Nah, sebenarnya yang kami sampaikan bahwa di tahun 2024 kami akan memberikan support anggaran dan atas izin Bapak Bupati juga, ini kurang lebihnya adalah 16,3 miliar rupiah. Berdasarkan survei status gizi Indonesia, angka stunting di Temanggung mencapai 28%. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka kelahiran anak dan ibu hamil yang kurang gizi. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV.
Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, nah tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya. Hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku ora update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok.
siaran apa ae. Film-filmnya apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filmnya apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO menjadi salah satu isu fokus Indonesia dalam keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023 ini. Pada KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, NTT, sebuah deklarasi pun diadopsi oleh para pemimpin negara guna untuk memperkuat sinergi dalam menangani tantangan tersebut. Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 memastikan bahwa hasil-hasil perundingan di konferensi tingkat tinggi dikomunikasikan kepada pihak Myanmar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizasya saat dijumpai usai KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menyebut bahwa meski perwakilan politik Myanmar tak mengikuti KTT, negara tersebut tetap menjadi anggota organisasi kawasan Asia Tenggara itu. Artinya, tetap ada keterikatan dalam kesepakatan yang dikeluarkan oleh ASEAN. Dia menekankan bahwa pembahasan di ASEAN dilakukan secara berjenjang, yakni di tingkat pejabat senior, menteri, hingga level kepala negara dan kepala pemerintahan. Di luar itu, ada pembahasan di tingkat lain yang juga berlangsung. Ada juga pembahasan yang sifatnya sektoral, dan di situ kehadiran Myanmar cukup terwakili, karena yang dibatasi adalah kehadiran pejabat pada level politik. Kalau yang namanya ASN seperti kita atau PNS tetap hadir mengikuti berbagai proses pembahasan. Artinya mereka juga menjadi bagian dari proses pembahasan menuju satu kesepakatan. Kemajuan pelaksanaan konsensus 5 poin terkait situasi di Myanmar menjadi salah satu pembahasan dalam sesi retreat para pimpinan negara ASEAN di KTT ke-42 organisasi kawasan itu. Indonesia menekankan bahwa di bawah keketuaan pada tahun ini, konsensus tersebut menghasilkan kemajuan. Pemirsa, kursi Myanmar tampak kosong pada penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Meski demikian, Myanmar masih menjadi anggota ASEAN dan berbagi hasil dari pembahasan dalam pertemuan tersebut tetap dikomunikasikan kepada Myanmar. Salah satu dokumen yang diadopsi oleh para pemimpin negara anggota ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur adalah deklarasi pemimpin ASEAN mengenai pemberantasan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi. Deklarasi itu menyoroti pentingnya pembangunan sinergi antar negara anggota dalam membasmi tindak pidana itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizasya saat dijumpai di Labuan Bajo pada Kamis 11 Mei menyebut bahwa kasus perdagangan manusia dengan menggunakan teknologi kerap terjadi dengan korban-korban yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Menurutnya,
Kesepakatan itu diadopsi guna menyamakan frekuensi dari masing-masing negara. Semua kepala negara pun selanjutnya memiliki kepedulian dan komitmen yang sama untuk menangani tantangan tersebut. Yang dipentingkan memang adalah pertemuan tingkat tinggi seperti ini adalah komitmen bersama. Karena kemudian turunannya, pelaksanaannya akan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang secara teknis menangani, apakah itu kepolisian, imigrasi, cybercrime dan lain-lain ya. Jadi semuanya itu kan bergerak lebih terkoordinir lagi karena sudah ada fatwa lah, katakanlah dari para leaders. Dia menambahkan bahwa tindak pidana perdagangan orang TPPO memang bukan kasus yang baru-baru ini mencuat. Namun, perkembangan dari kejahatan lintas negara ini kini kerap melibatkan penggunaan media sosial secara marak dan bukan lagi dengan pendekatan atau penipuan konvensional. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.